11 Kabupaten Oku Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Mulasari dari SD Negeri 2 Trans Batu Mata 9. Saya Hengki Wibowo dari SMA Negeri 2 Martapura, Kabupaten Oku Timur sebagai coach. Saya Zulkarnain dari SMP Negeri 3 Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Timur sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hengki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Ya, Bu. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur peta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Ya, Bu. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih, Bu. Potensi yang pertama yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan kemudian pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Ya, selanjutnya ya Pak, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam coaching kali ini? Ya, Bu. Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu ya Pak? Ya, Bu. Ya, kemudian terakhir ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang saya ingin capai yaitu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, baik Pak. Demikian dulu ya pertanyaan observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini ada permasalahan dari kawan saya di sekolah, yaitu Bapak Zulkarnain, guru bahasa Indonesia, di mana beliau merasakan ketidaknyamanan di kelas karena ada beberapa siswa yang memang kurang mengikuti proses pembelajaran. Marilah kita dengarkan pesan berikut. Oke, assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam Pak Hengki. Apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini Pak Hengki. Ya. Pak Zul, terima kasih sudah hadir di sini dalam diskusi siang hari ini. Ya Pak Hengki. Ya, saya mendengarkan dari beberapa kawan Pak Zulkarnain sering mengeluh tentang proses pembelajaran kelas. Siap, betul Pak Ya. Hengki. Kira-kira ada apa Pak di kelas ini, Pak? Gini Pak Hengki ya, saya mohon izin, saya mau bercerita sebentar Pak Hengki ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya minggu kemarin, Pak Hengki saya mengajar di kelas 8A. Saya sampaikan dengan Pak Hengki dulu bahwasanya saya ini mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia khusus di kelas 8. Jadi salah satu kelas yang saya ajar itu di kelas 8A. Ya. Minggu kemarin, tepatnya di hari Rabu, saya mengajar di kelas 8A itu ada satu siswa Pak. Satu siswa yang tidak mengikuti pelajaran saya. Tetapi saya tanya sama temannya, siswa tersebut hadir di jam pertama. Ya. Setelah pergantian jam, siswa tersebut keluar Pak, sampai saya proses pembelajaran kelas saya selesai, anak itu tidak kembali. Jadi itu masalahnya Pak. Ada siswa namanya Ahmad Pak, anak itu Pak. Ya. Si Ahmad ini Pak ya, dia itu jam pertama, jam kedua di kelas itu ada. Tapi setelah jam pelajaran saya bahasa Indonesia, saya masuk di kelas, dia ini bolos keluar Pak. Iya.
Itu Pak. Jadi itu ya. Iya Pak. Jadi tujuan Pak Zul ke sini untuk bagaimana kira-kira? Ya, jadi gini Pak ya, saya menghadap Bapak, saya ingin berkonsultasi untuk masalah anak ini. Karena saya sebagai guru Pak, ya saya juga merasa kecewa. Apa alasan anak itu tidak mau mengikuti pelajaran saya? Apa dia itu benci pada saya? Atau pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu tidak menyenangkan bagi dia? Makanya saya menghadap Bapak ingin menemukan solusinya Pak. Oh ya, jadi itu Pak ya. Ya Pak. Ya, jadi dari beberapa permasalahan yang sudah Bapak ceritakan, ya kan, dari proses pembelajaran, seperti apa sih langkah Pak Zul di pembelajaran sebelumnya itu sehingga anak itu tidak merasa nyaman di kelas itu? Ini Pak ya, jadi saya itu mengajar ya seperti biasa sesuai dengan tupoksi saya sebagai pendidik. Saya sudah melakukan perencanaan, persiapan untuk rencana pembelajaran saya. Kemudian saya sudah menerapkan proses pembelajaran itu sesuai dengan saya buat. Menurut saya Pak ya, apa yang saya lakukan itu sudah benar Pak. Iya. Terbukti saya tanya dengan siswa yang lain, mereka semuanya nyaman, senang di kelas itu Pak. Nah yang saya pikirkan itu si Ahmad ini kok malah keluar Pak. Terus perlu saya sampaikan juga, di hari Rabu si Ahmad keluar. Nah saya punya jam lagi di kelas itu di hari Jumat. Nah di hari Jumat itu saya panggil si Ahmad ini Pak. Saya panggil, saya bina, saya beri penguatan. Saya tanya apa alasannya. Nah, ternyata si Ahmad ini Pak alasannya itu waktu itu belum sarapan katanya Pak. Yeah. Makanya dia ke kantin. Nah itu saya itu mau memberi sanksi. Ya bagaimana? Karena alasan dia juga menurut saya ya manusiawi sih Pak, lapar gitu Pak. Iya. Iya. Jadi dari permasalahan yang sudah terjadi di pembelajaran sebelumnya, Iya Pak. jadi rencana ke depan kalau dari pemikiran Pak Zulkarnain itu seperti apa Pak? Kira-kira yang mau direncanakan ke depan untuk supaya anak itu lebih aktif lagi di kelas. Iya Pak. Jadi makanya saya laporan ke Bapak ya Pak ya. Jadi saya berharap kasus ini tidak terjadi lagi ke depannya. Jadi saya di hari Jumat itu sudah saya lakukan tindakan. Saya sudah berkolaborasi dengan guru BK dan dengan Bu Anis wali kelas 8A untuk menindak anak ini Pak. Jadi saya panggil, saya ajak berbicara anak tersebut. Anak itu mengungkapkan alasan dia karena belum sarapan. Oke, saya maklumi Pak waktu yang sekali itu. Nah kedepannya saya berharap masalah-masalah seperti ini tidak terjadi lagi Pak untuk anak saya. Jadi saya mengambil strategi di kesepakatan kelas, saya sepakati lagi Pak. Saya ulang lagi kesepakatan kelas itu. Jadi anak-anak secara ikhlas, secara sadar mereka menyepakati bahwasanya setiap pelajaran saya khususnya Pak, mereka tidak akan bolos lagi. Itu Pak. Ya. Jadi strategi saya seperti itu untuk anak-anak itu Pak yang sudah saya lakukan kemarin. Jadi untuk rencana ke depan ada nggak Pak untuk bagaimana metode pembelajarannya atau strateginya atau media apa yang akan digunakan untuk ke depan supaya kalau dari gambaran Bapak itu anak-anak akan lebih semangat? Ya, jadi sesuai dengan apa yang hasil dari pembicaraan saya kemarin terhadap si Ahmad, kemudian guru BK dan Bu Anis sebagai wali kelas, kami mengambil kesimpulan agar anak-anak itu membuat kesepakatan yang baru lagi. Salah satu poinnya tidak boleh keluar atau anak-anak tetap di dalam kelas pada saat pergantian jam belajar gitu. Betul. Jadi kedepannya saya bikin jadwal saya itu Pak hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat di kelas 8A itu. Jadi rencana saya besok hari Senin saya akan mengajak anak-anak lagi untuk menyepakati kesepakatan kelas yang baru, dan insya Allah dengan langkah awal ini nantinya berharap anak-anak dapat kembali kondusif lagi sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Ya, Ya, Pak. itu suatu langkah yang bagus Pak. Ya, terima kasih Pak. Itu memang harus mungkin anak itu kan lupa dengan kesepakatan awalnya, ya kan? Jadi anak itu melakukan pelanggaran dalam proses pembelajaran. Ya, itu Pak itu dilakukan lagi. Ya kan, kesepakatan kelas itu suatu langkah yang bagus, ya kan? Silakan itu diterapkan lagi dengan beberapa langkah-langkah yang lain nanti yang
yang bisa diterapkan di kelas supaya anak itu lebih semangat. Siapa ya? Kan? Jadi silakan Bapak nanti membuat kesepakatan kelas di awal lagi, Iya, ya, kan? Bapak dengan orang tuanya, Iya, ya, Pak ya. Ya. Oke. Jadi kira-kira kapan Pak mau diadakan kesepakatan dengan anak-anak lagi? Ya, jadi sesuai jadwal saya Pak di kelas 8A itu hari Senin nanti saya akan memulai atau mengulangi lagi membuat kesepakatan yang baru dan akan dimasukkan dalam kesepakatan itu bahwasanya anak-anak belajar di dalam kelas dan tidak boleh keluar pada saat kerjaan di belajar. Oke, ya. Jadi itu Pak ya. Jadi Siap, coba Pak. dilaksanakan. Ya Pak. Ya kan kesepakatan kelas yang baru, ya kan tidak perlu sampaikan ke orang tuanya. Siap Pak. Ya, Pak. Jadi kita mendidik anak di sekolah yaitu tanggung jawab kita, nanti di rumah ya tanggung jawab Ya, ya. orang tuanya. Oke Pak, yang terakhir mungkin dari diskusi kita siang hari ini apa Pak yang bisa diperoleh, bisa disimpulkan dari Pak Zulkarnain? Ya, terima kasih Pak ya. Jadi melalui diskusi ini saya tadinya ragu Pak dengan rencana saya, tetapi saya sudah diberi penguatan, diberikan masukan oleh Bapak, sehingga sekarang saya sudah menjadi yakin Pak bahwasanya si Ahmad ini kedepannya akan kembali lagi ke jalan yang lurus dan benar. Seperti itu Pak. Dan saya melalui diskusi ini saya merasa sangat bangga Pak, sangat senang karena apa yang menjadi pikiran saya setelah saya sampaikan ke Bapak, Bapak dengarkan dengan baik, Bapak berikan masukan yang baik pada saya. Saya terus terang saya sangat terharu apa yang saya bicarakan Bapak dengarkan, Bapak perhatikan, seperti itu Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak juga. Siap, Coba Pak. itu nanti Ya, Pak. dilaksanakan. Ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya Siap, sudah Pak. berdiskusi siang hari ini. Oke, silakan kalau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon, Pak, wabarakatuh. ya. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hengki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hengki tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Zulkarnain. Ya, ya. Nah, sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya ya. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, terima kasih Bu atas waktunya dan pertanyaannya sangat luar biasa. Saya dalam coaching sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab kepada si coaching, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, Pak Hengki, menurut saya sebagai observer ya, dari tadi proses-proses coaching tadi dengan Pak Zulkarnain sudah sesuai dengan alur Tirta ya, dan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Zulkarnain sehingga Pak Zulkarnain bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti lebih melakukan coaching lebih baik lagi. Itu nah ya Pak ya? Ya. Nah itu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian coaching hari ini, semoga bermanfaat. Mantap. Juara terekam. Oh, terekam. Oh.